yang kami hormati Bupati Indramayu Ibu Haja Nina Agustina SHMH CRA, yang kami hormati Kiai Haji Badrul Zaman, yang kami hormati Bapak Tobroni SPD MPD anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Ustadz Nur Hakim, yang kami hormati Haji Ahmad Syatori, yang kami hormati Haji Otong Adam Sudarsono, yang kami hormati Ustadz Haji Latif, yang kami hormati Bapak Haji Edi Sulistyo, yang kami hormati Bapak Ustadz Charlie Ali, yang kami hormati Ibu Reni Rezekia Kubu Karangapel Kidul, yang kami hormati Kapten Infantri Effendi dan Ramil Karangapel, Bapak Mafur MHI Kepala KUA Karangapel, AKP Warmat SPD Kapolsek Karangapel, Bapak Ros Hadian Purnama SH Camat Karangapel, Bapak Ibu Haja Susi Susilawati, serta tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama kesehatan jasmani dan rohani. Ini merupakan sebuah anugerah terbesar dan terindah untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kamis 20 September 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut dengan sambutan-sambutan, pembacaan qiraatul Quran, mau'idhah hasanah atau ceramah agama, kemudian ditutup dengan doa. Baiklah, semoga dalam acara pengajian ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Marilah kita buka seluruh rangkaian acara dengan mengucap basmalah. Langsung saja acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari pembina acara yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kubu Mamat RA. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والقلب يا
والقوي بدأت جاني والقلب يا والقوي بدأت جاني قلوب عليها روح القلوب يا قلوب عليها روح القلوب Semoga sehat selalu. Saya hubungi. Alhamdulillah. Ternyata beliau kan agak bohong, saya juga agak bohong. Karena terus terang beliau pernah di pesantren saya, dan gara-gara pesantren saya melejit buat karena berkah beliau. Jadi saya udah biasa ketundaan sampai orang haji, makanya darahnya ini Gus ini ada modal jemaah lewat dulu Gus. Alhamdulillah, dan bahkan beliau ini termasuk mubalik muda yang hebat sekali sampai menjadi tahu walaupun banyak cemohan, walaupun banyak pada waktu di pilpres ternyata beliau dan ini sebagai bukti adalah pendakwah yang lillahi. Ayo dia masih hebat. Biarlah mereka mengatakan yang bagaimana, tapi nyatanya bukti. Sampai beliau, saya nggak sempat salaman ketika di Bali itu muktamar PKB. Saya nggak sempat ketemu karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah. Jadi tolong bagi kaum muslimah, terutama pada Nabi, jangan sampai punya prasangka buruk apalagi terhadap kiai dan ulama. Setuju? Jangan pernah membuli, jangan pernah ikut dalam kalangan ada biaya. Saya yakin dia bukan asli orang NU. Kalau orang NU pasti akan menghormati kiai dan ulama. Betul? Karena itu saya dengan bangga hati beliau bisa hadir walaupun dengan segala resikonya. Tahu nggak? Ini waktu kesini saja non saya hari itu gonta ganti. Jadi makanya kalau panitia sudah bikin baleho diganti lagi tanggalnya, itu mohon maaf karena beliau tepuk tangan buat Gus Miftah. 3 kali dikasih waktu, oh jangan itu. Oke lah, yang penting bagi saya bilang Gus, yang penting bisa hadir karena saya. Jadi mohon maaf, itu bukan kesalahan panitia dan bukan kesalahan Gus Miftah, tapi memang supaya enak. Buktinya malam Jumat yang penuh berkah, apalagi mulai Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tanfid Suriah dan Tanfidiyah Kabupaten Indramayu yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Karangampel, Jati Barang, Kabupaten Indramayu. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu, wabil khusus jamaah pengajian MSC Majelis Sepanjang Jalan yang berbahagia, beli jambu di pasar minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara cinta dengan syahwat. Wa mal farqu bainal mahabbah wasyahwat. Apa bedanya antara cinta dengan nafsu? Wal mahabbatu annal muhib yang duru ilal amali soleh wal akhlaqil mahmudah minal mahbubah. Yang namanya cinta itu adalah orang yang mencintai, yang dijadikan tolok ukur, yang dilihat adalah amalnya yang soleh, akhlaknya yang bagus dari orang yang dicintainya. Tetapi wa annal mustahi, yang namanya syahwat itu apa? Yang duru ilal wajhi wal hayati. Tapi kalau orang cinta karena nafsu, tolok ukurnya adalah wajah dan fisiknya. Saya meyakini selama ini kita belum bisa berjumpa secara wajah dan secara fisik secara langsung. Tetapi kenapa ada getaran-getaran cinta? Karena yang kita lihat adalah amalnya, yang kita lihat adalah akhlaknya. Kalau laki-laki mencintai perempuan karena bentuk bodinya, itu namanya syahwat. Saya senang sama cewek itu kenapa? Karena bentuknya SDSB. Apa itu? Semok depan, semok belakang. Saya senang dengan cewek itu karena STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Itu jelas syahwat. Apalagi kayak Gus Miftah ibarat mobil Suzuki Vitara. Apa itu? Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Kalau Pak Kiai kita ini jelas GL Pro, genjot langsung proto. Kalau orang mencintai karena akhlaknya, maka tidak terkait dengan bentuk fisik dan wajah. Kita mencintai ulama, kenapa kita mencintainya? Karena yang kita lihat adalah amal solehnya, yang kita lihat adalah akhlak baiknya, minal mahbubah, dari orang yang kita cintai. Demikian pula cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang membedakan adalah kalau mencintai Nabi, melihat akhlaknya saja kita jatuh cinta, apalagi memandang wajahnya. Itulah kenapa dikatakan khairul bariyah nadroh ilaiha. Manusia paling baik, yang paling enak untuk dipandang adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian disebutkan Muhammadun basyarun lakal basyar, manusia yang tidak selayaknya manusia. Artinya apa? Secara akhlak Nabi itu sempurna, secara fisik jauh lebih sempurna. Contoh, bentuk bodinya Nabi itu mohon maaf
bidang, perutnya rata. Makanya mohon maaf, orang yang gemuk perutnya besar itu jelas bid'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bentuk bodinya Kanjeng Nabi. Contohnya siapa? Itu. Katanya kalau tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Kanjeng Nabi dadanya bidang, perutnya rata. Kok kamu gemuk? Berarti kamu berbeda dengan Kanjeng Nabi. Saya itu agak ilfil dengan cowok yang badannya besar, perutnya besar. Kenapa? Karena kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau nggak percaya, mari kita sepil. Sampai kamu gemuk, kamu punya istri kecil, maka malam Jumat akan berlaku peristiwa ada cabai di atas tahu. Nabi Muhammad secara akhlak bagus. Bahkan dikatakan apa? Kenapa suara-suaranya jadi kecil? Cek cek. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodalin banyak diambil temannya. Makanya ada istilah beli bawang keliru merica. Sudah terlanjur sayang diambil oleh temannya. Di Jadi Barang ada yang seperti itu. Yang suka ngambil pacar temannya, ciri-cirinya badannya besar. Muhammadun basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi mohon maaf tidak seperti manusia. Walaupun di satu sisi kita bisa melihat bahwa sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu sangat diperlihatkan. Supaya apa? Supaya manusia tidak salah sangka kepada Nabi. Beda halnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi yang bakal diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi itu ngajak manusia untuk menyembah Allah. Karena Nabi Isa terlalu sakti, justru malah disembah oleh manusia. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa ini ditakdir mukjizatnya terlalu sakti, bisa menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air. Sehingga apa? Justru orang mengira bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang tugas kenabian ngajak manusia menyembah Tuhan. Kenapa kamu diusir? Coba bapak-bapak yang di sini agak jadinya ngapunten ya, agak kesini saja. Ngapunten, mohon maaf ya. Karena mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Yang di sini tadi teriak, Gus suaranya kenceng. Saya yakin dia RCTI. Rangga cilik turunan Indramayu. Janda itu ciri-cirinya suaranya ngebas. Bus. Saya ulangi, Nabi Muhammad sisi kemanusiaannya itu diperlihatkan supaya manusia tahu benar bahwa dia itu utusan bukan Tuhan. Nabi Isa disembah sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dianggap terlalu sakti. Yang tugasnya ngajak umat untuk nyembah Tuhan, malah akhirnya Nabi Isa disembah selayaknya Tuhan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan ana basarun mislukum, tafsirnya bukan kok saya manusia biasa seperti kamu. Manusia biasa yang mempunyai sifat yang istimewa. Maka Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mari kita niat dulu untuk hadir di acara maulid ini. Jangan sampai salah niat. Niatnya dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu an ahduro al maulida mislamana wabihi aslahuna solihun wabiniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wabiniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Amin. Kenapa saya ajak niat? Karena tidak semua pengajian itu mengandung di dalamnya maulidan. Tetapi kalau maulidan pasti ada di dalamnya pengajian. Sama aja begini, kalau Anda cuci muka itu belum tentu wudhu, tapi kalau wudhu pasti cuci muka. Kalau haji itu pasti umroh, kalau umroh belum tentu haji. Kalau mandi besar itu pasti basah semua, tapi kalau basah belum tentu mandi besar. Kalau nikah itu pasti kawin, tapi kalau kawin belum tentu. Kok kamu tahu? Kalau di kota besar sekarang lagi marak salmon level, kumpul kebo. Hati-hati. Kalau ada orang Indramayu kumpul kebo punya anak namanya gudel. Karena anak kebo itu namanya gudel. Nawaitu an ahduro. Saya berniat untuk hadir al-maulidah di peristiwa peringatan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bertanya, kenapa kamu hadir di maulid? Kenapa kamu berniat hadir di maulid? Jawabannya adalah mislamana wabihi aslafuna solihun, sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama salafus soleh. Jadi kalau Anda ditanya gampang saja, kenapa kamu sholawatan? Nyontoh. Kenapa kamu tahlilan? Nyontoh. Kenapa kamu manakiban? Nyontoh. Yang dicontoh siapa? Salafuna solihun, orang-orang terdahulu yang soleh dan solihah. Sederhana saja. Ibu bapak adik-adik begini, orang tua itu nggak boleh sombong sama anak muda. Anak muda harus menghormati orang tua. Ini kalau kita ngomong salafus soleh. Kenapa orang tua nggak boleh sombong sama anak muda? Memang benar orang tua itu pahalanya lebih banyak dibandingkan anak muda, tapi orang tua juga harus sadar dosa orang tua lebih banyak dibandingkan anak muda. Kenapa anak muda harus menghargai yang tua? Karena yang muda itu, mohon maaf, walaupun sedikit dosanya, tapi juga baru sedikit amalnya. Makanya dalam NU berlaku kaidah muhafadzah alal qadim as-shalih wal aqdu bil jadidil aslah. Yang tua dihormati, yang muda berinovasi. Yang muda dihormati, kenapa? Karena biasanya doanya orang tua itu lebih mustajabah. Kenapa doa mereka mustajabah? Karena min salimil jinan, rata-rata mereka hatinya bersih. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Anak muda kayak kalian tuh lisannya fasih, tapi soal hati lebih bersih hatinya orang tua. Makanya orang tua itu, mohon maaf, walaupun lisannya nggak fasih, kalau berdoa tapi doanya mustajabah. Di Jogja itu yang ngurus orang mati namanya Mbak Mudin. Kalau di sini namanya apa ya? Lebih. Lebih itu banyak yang nggak fasih tapi hatinya bersih. Kadang-kadang kalau berdoa salah-salah tapi mustajabah. Saya sering mendengarkan lebih itu doa selamat saja salah semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi kenapa mustajabah? Karena hatinya bersih. Orang-orang
orang dulu tuh kalau baca kadang-kadang banyak yang salah. Irkamna ya arkamar rohimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mohon maaf, mustajabah. Bukan lisannya yang fasih tapi hatinya bersih. Kalau anak muda sekarang kiai fasih tapi hatinya belum tentu bersih. Kalau imami sholat ngeri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Fasih tapi hatinya nggak bersih. Orang-orang dulu mohon maaf karena hatinya bersih, segala yang dilakukan keren. Contoh, kadang-kadang ilmunya nggak masuk logika tapi mustajab. Saya dulu kalau diajak ke kota sama bapak saya kebelet ngising nggak nemu toilet. Apa ilmunya orang dulu? Cukup disuruh menggenggam batu, kerikil. Apakah mandi? Mustajab. Yang tadinya kebelet ngising gara-gara pegang batu, ngisingnya jadi nggak kerasa. Kenapa? Ternyata menghilangkan fokus. Yang tadinya fokus kepada ngising jadi fokus kepada batu. Itu ilmunya mbah kita dulu. Mata saya merah. Saya bilang sama mak saya, mak, matanya merah. Kamu nanti ngising nak, pegang bokongmu kemudian pegang matamu sambil berdoa. Abang bokongku, ojo abang mataku. Mustajab. Saya akhirnya semangat, pegang bokong, pegang mata. Warna merah berubah jadi warna kuning. Mustajab. Tahu cantengan dia ini. Jempolnya melendung. Ilmunya mbah kita dulu apa? Leboknya bal pitik. Jempolnya dimasukkan anusnya ayam. Cantennya hilang. Kenapa? Karena bal pitik anget. Wong ini pernah jajal, ya anget tenang. Cantennya hilang. Ilmunya mbah kita dulu. Ada lagi yang lebih spektakuler. Apa? Anyang-anyangan. Apa ilmunya mbah kita dulu kalau kita anyang-anyangan? Jempol kakinya suluh kasih karet, ditali karet. Betul Bu? Pertanyaan saya, apa hubungannya anyang-anyangan sama jempol karet, jempol ditaleni karet? Nggak ada. Kenapa yang ditaleni kok bukan titiknya? Mbak-mbaknya protes. Ya kalau cowok Gus bisa ditali, lah kalau cewek dilepok. Tapi ternyata sembuh. Ini yang dimaksud dengan min salimil jinan. Mereka mohon maaf melakukan segala sesuatu menjadi tepat. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang bersih. Maka kita maulid Nabi mencontoh siapa? Aslafuna sholihun, mencontoh mbah-mbah kita yang soleh. Makanya hidup kita itu cuma 3 mas, 3N: niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa anak kampus apa? ATM: amati, tiru, modifikasi. Selamat. Kenapa kamu tahlilan? Ikut mbah. Kenapa selawatan? Ikut mbah. Itu yang dimaksud dengan mislama nawabi aslafuna sholihun. Ikut mbah-mbah kita dulu. Makanya anak muda gampang. Kita itu hidup enak di zaman sekarang. Kenapa? Karena ada yang dicontoh. Yang dicontoh siapa? Mbah. Yang dicontoh siapa? Ulama salafus soleh. Satu hal yang saya catat hebatnya ulama-ulama dulu itu apa? Mereka tidak gampang berpindah mindset. Mereka yakin dengan keyakinannya sendiri. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nas. Segoblok-gobloknya manusia itu siapa? Orang yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti prasangka dan pendapat orang lain. Tadi Kiai bilang, kenapa Gus Miftah kuat? Karena Gus Miftah punya keyakinan. Keyakinan saya nggak gampang goyah. Contoh, bulan Maret
tahun 2023 orang belum ada yang mendukung Pak Prabowo. Gus Miftah orang NU pertama kali yang deklarasi dukung Pak Prabowo. Tujuan saya cuma satu, kalau Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang Islam garis keras, maka Islamnya Pak Prabowo pasti keras. Tapi kalau di sekeliling Pak Prabowo itu orang Islamnya ramah, maka yang terjadi Pak Prabowo tidak keras tapi gemoy. Dulu Pak Prabowo dikenal suka marah, sekarang dijawab sorry ye. Sorry ye. Maka hari ini orang Indonesia mengenal Gus Miftah sebagai AKBP. Apa? Aku kiai ini Bapak Prabowo. Sorry ye. Tujuannya cuma satu, kenapa? Melindungi dari Islam garis keras. Makanya saya bilang seharusnya orang NU itu terima kasih sama saya. Jangan kok malah dibully. Makanya kalau saya ditanya Gus Miftah dukung Pak Prabowo sejak kapan? Saya sampaikan Ru'yatul Hilal belum nampak, Gus Miftah sudah isbat. Orang belum yakin, Gus Miftah sudah deklarasi. Peristiwanya di mana? Forum silaturahim Ketua Umum Parpol di kantor DPP PAN. Di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dari Gerindra, ada Caimin dari PKB, ada Pak Zul dari PAN, ada Pak Erlangga dari Golkar, kemudian partai yang lain P3 ada Pak Mardiono. Gus Miftah diminta ceramah sekaligus imam sholat duhur. Saya maju sebagai imam karena nggak ada yang mau jadi imam. Hari itu mohon maaf, pemimpinnya saya bukan Pak Jokowi. Begitu saya maju jadi imam, semuanya manut. Saya bilang sawu sufufakum fis sholah. Presiden Pak Prabowo semuanya jawab sami'na wa ata'na. Hari itu saya berdiri, Pak Jokowi ikut berdiri. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Prabowo, Pak Jokowi ikut rukuk. Semuanya melu inyong. Imam. Akhirnya saya salam ikut salam, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Selesai sholat saya bilang cie melu inyong cie. Tapi saya dapat ilmu sholat yang baru ya. Anak-anak coba diperhatikan. Kalau imamnya satu, makmumnya satu, posisi makmum di mana? Sebelah kanan dekat dengan kakinya imam. Kalau ada makmum kedua, caranya bagaimana? Makmum pertama yang di depan dipegang pundaknya, kemudian mundur ke belakang. Ini artinya apa? Artinya adalah kalau ada orang ketiga, hendaknya kita sadar diri harus mundur saja. Kalau ada orang ketiga, jangan dipaksakan, lebih baik mundur. Kamu malah nangis. Kamu gak usah nangis. Kamu sholat tahajud, sudah ditahajudi pacar kamu belum mau sama kamu, gampang. Jika sholat tahajudku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazah. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Tapi etikanya itu dia. Orang itu kalau jatuh cinta nggak boleh disimpan, harus ngomong, harus disampaikan. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Kalau kamu mencintai saudaranya, datanglah ke rumahnya, kemudian sampaikan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Kok cinta ditolak? Gampang, Gus Samsudin bertindak. Ngomong saja. Siapa yang bertindak? Kiai. Oh, cinta ditolak, Kiai Khuluk bertindak. Kayaknya Kiai Khuluk spesialis mahabbah, spesialis pelet. Jangan disimpan. Nanti kalau cewek kamu bilang, "Mas, sorry, kita nggak bisa menikah, kita beda usia. Saya lebih tua dibandingkan kamu." Kamu jawab, "Dek, cinta itu bukan soal usia, tapi soal rasa." Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan.
gitu. Tapi ada satu hadis menyatakan begini, ternyata jomblo itu investasi. Man asyaqo fa'afa fakatama famata mata syahida. Orang yang jatuh cinta, dia mampu menahannya, mampu menyembunyikannya, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Kalau kamu jatuh cinta sama cewek, ceweknya nolak, kamu tidak sakit hati, kamu tidak bermaksiat, gelalah kamu ikut hadroh, tahu-tahu kesetrum listrik mati. Insya Allah matinya sangit. Saya itu kalau hadis soal cinta banyak ya, karena saya praktisi cinta. Makanya dulu Gus Miftah punya quote itu apa? Punya quote untuk Pak Prabowo waktu itu saya bilang apa? Jika teman pernah membuatmu terluka, jika pasangan pernah membuatmu kecewa, dan jika corona pernah membuatmu menderita, apa maning ya? Oh, dia syuting malah bengok-bengok goblok. Ada gambar aku zizi. Seharusnya kalau kamu itu di syuting, kamu manis-manisin. Bu, ya. Mislama nawabi aslafuna sholihun. Kita mengikuti mbah-mbah kita dulu yang soleh-soleh. Nggak akan salah dah. Kemudian niatnya apa? Wabiniyati ta'dimi sahdi wiladatin nabi. Niat berikutnya adalah dalam rangka memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang bergembira memperingati Maulid Nabi, qala al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'asahu Allahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini untuk panitia penyelenggara. Ketua panitianya siapa? Tak kasih tahu dalilnya. Siapa jenenge? Robert kok ireng tem. Ya Allah, raihnya kayak Hajar Aswad. Robert Kasiman, Casiman. Gak apa-apa kamu hitam Robert. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya Thailand lebih menyenangkan dibandingkan panu. Robert, kamu jangan jauh-jauh. Nanti aku pulang kamu gak ada, aku galau. Ini untuk panitia Maulid Nabi. Nanti juga ada dalilnya untuk jamaah. Apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan. Barang siapa mengumpulkan orang banyak, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya. Untuk apa? Untuk memperingati Maulid Nabi. Wahayya ta'aman. Kemudian tidak hanya mengumpulkan, tapi juga memberikan hidangan. Biasanya kalau di Indramayu kalau ada pengajian ada suguhannya apa enggak? Ada hidangannya apa enggak? Malam ini Anda dapat hidangan? Dapat hidangan? Enggak dapat? Maklum enggak iuran. Mengumpulkan orang banyak kayak Mas Robert Casiman malam hari ini, tidak hanya mengumpulkan tapi juga kasih makanan. Makanya dulu saya bilang sama Mas Prabowo, Mas, makan siang gratis itu programnya Nabi Ibrahim. Kok begitu Gus? Iya.
Apa dasarnya? Waktu itu saya bilang, Nabi Ibrahim pernah merenovasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Selesai direnovasi, Allah datang sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, luqmatan fi batni ja'ik ahabu ilayya min bina'il Ka'bah. Satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang perutnya kelaparan, kata Allah, itu lebih aku sukai dibandingkan kamu membangun Ka'bah. Makanan itu penting. Makanya Pak Prabowo menang punya program makan siang gratis dan susu gratis. Anak SD, SMP, SMA suka program makan siang gratis. Kiai Khuluk suka program susu gratis. Karena cowok itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Tapi kalau ngasih saya kopi, tolong jangan dikasih susu karena membingungkan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak turun. Bu, ini peringatan ya, Ge. Saya itu nggak suka takmir bermegah-megahan dalam membangun masjid, bahkan menara masjid, tapi lupa dengan kesejahteraan perut jamaah. Untuk apa menara masjid kita bangun tinggi dan megah, sementara di samping masjid banyak jamaah yang kelaparan? Betul? Dulu Nabi menggunakan menara masjid untuk melihat siapa jamaahnya yang belum makan. Sekarang kadang-kadang kita itu mohon maaf gak adil. Gak adilnya di mana? Kalau sedang bangun masjid cari sumbangan di tengah jalan, sodako, 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 takmirnya kemana-mana minta uang. Tapi begitu masjidnya jadi, seolah-olah masjid itu miliknya takmir, kebanyakan peraturan. Betul? Jangan bangga takmir ketika melihat saldo masjid banyak. Untuk apa saldo masjid banyak sementara banyak jamaah juga yang kelaparan? Saya itu kalau Jumatan kadang-kadang malu, Pak. Saldo masjid Baitur Rahman sebanyak 200 juta, tetapi tetangganya banyak yang mau mati gara-gara nggak bisa makan. Itu bukan akhlaknya Nabi. Betul, Bu? Makanya saya itu punya program di banyak masjid, namanya apa? Bank beras. Di depan masjid saya kasih kotak beras. Jamaah yang kaya sholat ke masjid bawa beras dimasukkan ke kotak. Jamaah yang miskin tanpa kemudian kita lihat dipersilahkan untuk ambil beras secukupnya. Masjid itu dibuat menyenangkan saja. Di mana-mana ditulisi depan masjid, sandal hilang bukan tanggung jawab takmir. Akhirnya apa? Jamaah males berangkat ke masjid karena sandalnya selalu hilang. Tapi saya yakin di Jatibarang sekarang nggak ada sandal hilang. Kenapa? Karena kalau di Karangampel malam hari ini insya Allah sudah nggak ada sandal hilang di masjid. Kenapa? Karena yang ngambil sandal sudah jadi ketua pengajian, Robert Casiman. Harusnya jangan ditulisi sandal hilang bukan tanggungan takmir. Ganti tulisannya, sandal hilang diganti oleh takmir. Gak ada orang ke masjid kok sandalnya LV, sandalnya mahal, paling cuma sandal jepit. Betul? Itu saja sudah ditakut-takuti. Makanya saya jadi ingat, Pak, orang tidur di dalam masjid dilarang. Di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, itu orang tidur dalam masjid itu biasa. Orang bilang begini, ya nanti kalau tidur di masjid Gus, waktunya adzan subuh, kalau nggak bangun bagaimana? Kalau nggak bangun gampang, sekalian disolati. Makanya saya kemarin ngajak teman saya Muhammadiyah ke pemakaman. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kalau memakamkan jenazah nggak pakai adzan, langsung dimasukkan ke liang, langsung ditanam. Kalau orang NU sebelum ditanam dikasih adzan. Teman saya Muhammadiyah bilang begini sama saya, Gus, ngapain kok pakai adzan? Nanti kalau mayatnya bangun bagaimana? Saya jawab, nggak mungkin bangun. Jangankan mayat sudah mati, orang Karangampel dengar adzan subuh nggak bangun.
Ciri-ciri ibu-ibu yang nggak bangun dengan adzan subuh biasanya jilbabnya coklat. Denger adzan subuh jawabannya malah yang gagal. Sholatu khairum minan naum. Dijawab, anda sholat anda naun-naun. Makanya sekali lagi Pak ya, ternyata makanan itu penting. Kalau bahasa saya di pondok apa? Insya Allah besok orang haji itu ulang tahun pondok dari tanggal 19 sampai tanggal 22. 19 pagi akan ada multaqo Presiden Jokowi dengan ulama muda. Saya ngundang 50 gus setanah Jawa bertemu dengan Pak Jokowi di pondok saya. 19 malam saya konser, ada dari Canan, Republik, SD12 dan lain-lain. Tanggal 20-nya saya festival budaya, siang reok, jadilan, malam wayangan. Tanggal 21 pagi ada Pak Prabowo ketemu dengan 50 kiai sepuh setanah Jawa. Malamnya pengajian puncak bersama Mas Gibran, Kapolri dan Panglima TNI diisi oleh Habib Zaidan. Tanggal 22 pagi saya jalan sehat, hadiahnya belasan motor. Mau dapat motor? Silakan datang ke pondok saya. Kalau anda nggak punya uang, banyak hutang, silakan datang ke pondoknya Kiai Buluk. Ngapain? Ayo nangis bareng. Saya bilang kalau di pondok ini, saya bilang sama istri saya, Beb, kalau saya manggil Beb ya pantas, kalau Robert ya pantas. Masa Robert lainnya hireng Beb ya pantas. Saya curiga sama Robert, jangan-jangan nama kontak istrinya di HP-nya namanya Satpam. Istrimu di kontak HP kamu namanya siapa? Anda coba lihat, nggak percaya saya. Gayanya bidadariku. Laki-laki itu kurang ajar Bu, kalau baru menikah my angel bidadariku. 5 tahun pernikahan istriku, 10 tahun pernikahan satpam, 15 tahun security, 20 tahun mak lampir, 30 tahun Israel. Kalau Bu Sinta siapa coba dilihat, saya berani buka-buka namanya siapa istri saya di dalam kontak HP saya, bisa dilihat. Nih, ibu negara tercinta. Saya sama istri romantis kalau malam Jumat, kalau saya di rumah masuk kamar, karena kamar saya besar, depan pintu saya langsung sholawat. Ya Rasulullah. Saya tunggu jawaban istri saya. Kalau jawabannya mesra, ya Habiballah, gas. Saya kayak gitu, dipancing. Orang kayak Robert, malam Jumat jatah malah nyanyi lagu Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah, aku rata dibagai banjur aku budal patroli, terus metu bengi gugah randa etan kali. Ayo selawatan dulu ya. Mau selawatan? Yang mau Gus Miftah di Indramayu, semua persiapannya dihidupkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Kok pengajian di Indramayu langka tisu ya, kira temen. Tisu baik langka, apalagi amplop. Robert, kamu jangan minggat Robert. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya selamatan yuk. Saben malam Jumat semua HP diangkat. Saya pengen lihat kekompakan orang. Sebelah sana yang gak punya HP tolong jangan merengek.
guys ya. Semuanya diangkat yang belakang. Ayo sebelah sini. Nanti semuanya digerakkan ke arah sana mana gitu. Nanti semuanya digerakkan ke ngalor dulu, utara dulu. Semuanya diangkat yang tinggi. Anak-anak terus siap-siap.